Kepiting ini menanam benih ajaib di tanah. Setelah menyiramnya dengan mata air pegunungan, benih itu segera menembus tanah dan menumbuhkan tunas. Kepiting ini terus menyirami bibit, cangkir demi cangkir ia tuangkan kepada bibit itu. Dalam beberapa saat, tumbuhan itu pun tumbuh dengan cepat lebih tinggi. Ia tumbuh menjadi pohon besar, cabang dan daunnya yang lebat menutupi langit. Tak lama kemudian, pohon itu dipenuhi dengan kesemak besar. Beberapa di antaranya masih hijau, dan yang lain sudah matang dan menjadi merah. Pemandangan itu sungguh menggoda, sehingga kepiting pergi untuk memetiknya. Tetapi ia tidak bisa memanjat pohon tinggi itu. Sebaliknya, ia malah terjatuh dan terlungkup. Sementara kepiting ini dalam kesulitan, seekor monyet biru datang mendekatinya. Katanya dia bisa membantu si kepiting untuk memetik kesemek itu, asalkan dia meminta beberapa bagian. Kepiting itu pun mempercayainya dan dia setuju. Monyet biru itu pun segera memanjat pohon tersebut dan dia sudah memakan beberapa kesemek. Lalu dia melemparkan kesemek hijau yang masih mentah kepada si kepiting. Ini jelas tak cukup enak untuk dimakan. Kepiting itu memintanya untuk mengambilkan kesemek yang matang. Tetapi monyet biru ini tak berniat untuk menepati janjinya. Ia lalu melemparkan beberapa kesemek mentah kepada si kepiting, hingga si kepiting terluka parah. Ia pun sangat puas, lalu dia kembali ke kabinnya di puncak gunung. Setelah kejadian itu, si kepiting tidak mampu beraktivitas karena luka-lukanya. Dia menghabiskan waktunya di rumah untuk memulihkan diri. Pada saat itu, seekor lebah sedang lewat. Mendengar penderitaan si kepiting, nampaknya ia juga merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian, lebah itu memanggil semua sahabatnya. Rupanya mereka semua telah diganggu oleh si monyet biru. Demi bisa membalas monyet biru itu, kotoran sapi memiliki ide yang cemerlang. Dia mengetahui kalau monyet biru itu akan keluar mencari makan setiap pagi, dan tak akan kembali ke rumah sampai tengah hari. Dan selama waktu itu, mereka bisa menyergap masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Dini hari berikutnya, kepiting masih berada di rumah untuk memulihkan diri. Lebah menggiring yang lainnya untuk masuk menyelinap ke rumah monyet. Mengikuti instruksi kotoran sapi, kastanya mengubur diri dalam abu arak. Lebah bersembunyi di toples air, sedangkan lesung kayu bersembunyi di atas atap. Kotoran sapi berjaga-jaga di depan pintu menunggu si monyet gunung kembali. Setelah melihat monyet biru itu kembali, mereka pun bersiap di posisinya masing-masing. Monyet biru itu memasuki rumah dengan setumpuk kesemek di tangannya. Ia duduk di dekat perapian agar tubuhnya tetap hangat, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Kacang-kacangan melompat keluar dari tumpukan abu itu yang membuat mata monyet ini menjadi perih. Ia bergegas mencari air untuk mencuci matanya, tetapi lebah sudah menunggu. Lebah itu menyengat pantatnya yang membuat si monyet biru berteriak kesakitan. Kayu dan kotoran sapi segera menghadangnya di depan pintu. Saat monyet ini berlari sambil memegangi pantatnya, dia menginjak kotoran sapi. Setelah monyet biru itu terjatuh, segera kayu melompat dan menduduki tubuh monyet itu. Jeritan monyet terdengar sangat nyaring sekali, sehingga dia lari meninggalkan rumahnya sendiri. Monyet itu pun tidak pernah kembali lagi. Kerjasama mereka berhasil dan mereka bisa menikmati buah kesemek bersama-sama dengan si kepiting.